Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus oleh karena anugerah-Mu di pagi hari ini. Kami kembali bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan kami percaya juga berkat-berkat yang baru Tuhan sudah sediakan bagi kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu. Setiap apapun yang akan terjadi pada hari ini, kami percaya Tuhan beserta dengan kami, dan Tuhan akan memberikan kami kemampuan untuk melalui semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jamahlah hati kami, lembutkan hati kami supaya kami dengan penuh sukacita dapat menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan pada saat ini terdapat di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Tertulis demikian, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua menyadari adanya godaan terhadap iman bangsa Israel akibat melihat situasi kehidupan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ada saja ujian terhadap keteguhan iman, di mana umat Tuhan membandingkan diri mereka dengan keadaan bangsa-bangsa lain. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian menunjukkan bahwa secara berulang kali sebagian dari mereka merasa tidak enak beribadah kepada Tuhan, dan mereka ingin memilih jalannya sendiri. Dan ketika sampai di tanah perjanjian, Yosua mengingatkan mereka, bagi yang menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, silahkan memilih mau beribadah kepada siapa. Tapi Yosua menegaskan bahwa ia dan keluarganya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, saudara, orang-orang yang percaya kadangkala mengalami situasi yang seperti ini, yaitu keadaan di mana nampaknya, sekali lagi saudara, nampaknya beribadah kepada Tuhan tidak membuat hidupnya lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kita cenderung senang membandingkan keadaan dan menyimpulkan serta memutuskan sendiri mana yang baik menurut pikiran kita sendiri. Ada orang yang meninggalkan Tuhan dan memilih menyembah yang lain karena merasa bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak peduli dan sebagainya. Oleh karena melihat kehidupan orang lain yang tidak menyembah Tuhan nampaknya lebih baik dari keadaan dirinya, dan hidupnya bisa bebas dan nyaman tanpa harus mengikuti berbagai aturan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 23 ayat 17-18 mengatakan, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Buang semua rasa iri kepada orang lain. Jalani hidup tanpa membanding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan dan berharaplah selalu kepadanya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan tulus dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayalah, masa depan kita ada dalam rencana Tuhan yang baik, dan rencana Tuhan mencapai kepada kekekalan. Untuk apa kita memiliki seluruh dunia ini kalau jiwa kita binasa? Kita seharusnya terus bersukacita
dan setia kepada Tuhan karena anugerah keselamatannya. Dalam Mazmur 112 ayat yang pertama dikatakan, "Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya." Dan firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 mengatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa prinsip penting dari firman Tuhan bagi kita hari ini adalah: yang pertama, sekalipun semua orang meninggalkan Tuhan, jangan kita meninggalkannya, tapi mari kita tetap mengasihi Tuhan dan setia kepadanya. Yang kedua, saudara, sekalipun situasi hidup dalam Tuhan mengalami banyak ujian dan tantangan, tetaplah bersukacita dan tetaplah beribadah kepadanya. Yang ketiga, kesetiaan kita kepada Tuhan akan mendapatkan balasan berkat, anugerah dan kemurahan dari Tuhan, baik di bumi ini dan juga di sorga. Dan yang keempat, sukacita dan damai sejahtera serta kebahagiaan akan memenuhi hati dan kehidupan kita yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat apa yang dikatakan dalam Yosua 24 ayat 15, makna sesungguhnya dari ayat ini adalah: jangan pilih yang lain, tapi pilihlah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati saudara. Seperti Yosua dan keluarganya yang menetapkan hati untuk tetap beribadah kepada Tuhan, mari kita semua tetap berpaut kepada Tuhan, menyembah dan mengasihi Tuhan kita di sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam segala keadaan, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Seringkali ya Tuhan, ada godaan, ada ujian dalam hidup kami. Ada hal-hal yang membuat kami berpikir, mengapa orang-orang lain yang tidak menyembah Tuhan tapi hidupnya baik-baik saja. Tapi hari ini kami kembali diingatkan melalui firman-Mu, agar kami tidak iri hati terhadap orang-orang yang berdosa, tapi selalu hidup dalam takut akan Tuhan, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Apapun keadaan yang kami hadapi, kami mau selalu setia, mengasihi Tuhan, berpaut kepadamu Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Kuatkan hati kami ya Tuhan, dan teguhkanlah kami selalu di dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kami tidak menyimpang daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya berkat dan pemeliharaan Tuhan, Tuhan selalu berikan dan limpahkan dalam kehidupan kami. Damai sejahtera dan sukacita surgawi selalu memenuhi hati kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau akan membuat perbedaan antara kami orang-orang yang mengasihi Engkau dengan orang-orang yang tidak menuruti Engkau. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami ada selalu dalam rencana-Mu. Masa depan kami Tuhan jamin, dan Tuhan memelihara hidup kami di bumi ini, dan Tuhan menyediakan yang kekal bagi kami di dalam surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, sukacita, kemenangan selalu ada dalam hidup kami, oleh karena Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, sertai kami di sepanjang hari ini Tuhan, agar kehidupan kami selalu berpaut kepada firman-Mu. Kami tidak tergoda untuk mengikuti yang lain, tetapi hati kami sungguh-sungguh total berpaut kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.